Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Keisha, dan kita akan menyaksikan info pekan ini. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo teman-teman, Victory Shoot akan diadakan setelah ibadah, ditunggu kedatangannya ya. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan hari ini jam 5 sore di gereja. Fellowship disertai dengan perjamuan kasih. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani di tim Praise and Worship dan tim ibadah raya diwajibkan hadir. Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing dengan teman, keluarga, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk MK sendiri, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11-12 siang di gereja. Ibadah WBI diadakan hari Jumat, tanggal 19 April 2024, pukul 5 sore, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11-12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan pada tanggal 21 April 2024 pukul 8 pagi. Ibadah minggu depan adalah ibadah spesial yang akan dilayani oleh para wanita dalam rangka memeriahkan Hari Kartini, disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 pagi di lantai 2. Fellowship Dewasa Muda diadakan hari Minggu 21 April 2024 pukul 4 sore di Rumah Bapak Wahyu, Gunung Sari dengan pembicara Ibu Dina Ariyanti. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan ini dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Krismawani Dwi Wono dan Moses Regita Rengga tanggal 8 April. Gabriela Naomi Gadis Sabati tanggal 11 April. Monika Putri Adi Stiana tanggal 14 April. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini. Tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Seberapapun kita yang hadir pada hari ini, mari kita melambaikan tangan. Pujian syukur hanya bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat dan kita imani secara bersama-sama. Kita yakin bahwa ayat ini menguatkan pribadi lepas pribadi. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan ayat ini dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman kita. Kita akan baca bersama-sama. Pada hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Kita akan siapkan setiap pujian kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi Allah kita. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, dan ku naikkan jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Setiap pujian kita, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari setiap hati kita, saya undang Bapak Ibu diri bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Mari dengan segenap iman kita, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dengan segenap hati dalam hadiratnya, setiap pengakuan iman kami Tuhan kepada Engkau Yesus, adalah setiap kerinduan kami untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Ada pengharapan di dalam Engkau. Iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadirat. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadirat, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya menemukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya menemukan. Dalam hadiratnya menemukan. Dalam hadiratnya menemukan kasih-Nya. Oh Yesusku, Engkau sangat baik, kasih-Mu melimpah, Engkau Raja Tuhan. Haleluya. Mari setiap hati kita menyembah, memuji nama Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata berlimpah atasku, berlimpah atasku. Engkau baik Bapa, Yesus Tuhan. Segala pujian kami layak bagi-Mu, sebab Engkau besar Tuhan. Yesus Tuhanku, kami sembah, kami tinggikan di nama sekata malasa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah. Haleluya. Pujian kami hanyalah untuk-Mu, Yesus. Segala pujian kami, segala hormat kami layak bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat syukur, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau di hidupku Tuhan. Berucap syukur, haleluya. Menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-Mu, kasih setia-Mu mengalir atas hidupku. Terima kasih Yesus, kami puji, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hormat syukur, hormat syukur bagi-Mu Allah yang mulia. Hadir-Mu nyata di hidupku, Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Singkat tanpa semasa-masa, di nama sakta lama-lama tamase, di dalam-Mu Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, dengan senang iman kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Kau besar Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kuasa-Mu nyata melimpah atas kami, Yesus. Dalam yang kami hormat syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada karena kemurahan-Mu. Setiap berkat-Mu, setiap nafas-Mu Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih kuat bangkit berdiri? Ini 1 minggu kita habis makan ketupat, supaya santan-santannya ini terkikis ya. Saya yakin kuasa Tuhan saat kita berada diam di hadirat Tuhan, kasih-Nya nyata atas hidup kita. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi Raja segala Raja. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu.
bersekutu dalam damai yang sejati. Mari katakan sama, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku Yesus hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan napasku. Yesusku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yesusku, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan napasku menceritakan kasihmu. Kasihmu Yesus, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, mari semuanya jemaat, hanyalah untukmu, oh Yesus. Setiap nafas hilang dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yesus, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yesus, haleluya. Bapak Ibu semuanya, kita yakin setiap hari kita tuh banyak masalah gitu. Mau makan juga masalah, nggak makan juga masalah, iya kan? Tapi bersama Yesus semuanya dalam bahasa Jepangnya beres kabeh. Ya. Bapak Ibu siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan? Amin. Kita mau berjoget bersama-sama. Hidup ini memang banyak masalah, kadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalah,
Tuhan Yesus beres kabeh. Bahasa Jawa Bapak Ibu. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, Yesus kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus beres kabeh. Sing penting ana Gusti Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Sekali lagi, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus beres kabeh. Pokoke ana Gusti Yesus beres kabeh masalahe. Mari Bapak Ibu bersama-sama, sama-sama kita akan nyanyikan refnya saja. Sing penting ana Gusti Yesus. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus beres kabeh. Pokoke beres kabeh. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saopor-opore beres kabeh Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan mempersiapkan anak-anak sekolah minggu untuk ibadah sekolah minggu. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk hadir. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada,
Engkau Yesus Tuhanku. Nanti Ibu Jenny berdoa untuk anak sekolah minggu. Selamat malam Tuhan Yesus, pada hari ini Bapak, anak-anak sekolah minggu akan berbakti kepadamu Bapak. Kiranya Engkau berkati satu persatu sehingga mereka semakin cinta dan cinta kepadamu Bapak. Semua kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan siapkan hati kita juga untuk doa syafaat pada hari ini. Mohon untuk petugas doa syafaat mempersiapkan diri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami bersyukur kalau kami berlindung, kami dipelihara, kami diselamatkan oleh Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang kuasanya melebihi segala kuasa, Allah yang bertahta di surga tapi juga ada bersama-sama dengan kami di bumi. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami bersyukur kalau di luar sana masih banyak orang yang mencari keselamatan. Masih banyak orang-orang yang bingung untuk mencari Tuhan, di mana mereka mencari keselamatan dengan berbagai cara. Tapi kami yang ada di tempat ini hanya oleh percaya kepadamu kami diselamatkan, kami dipelihara, kami dilindungi, kami disertai bahwa Allah El Shaddai itu selalu ada bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Biarlah pada kesempatan hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah diselamatkan. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang sehingga di luar yang masih banyak orang-orang mencari keselamatan, mereka boleh menemukan melalui kami. Mereka boleh mendapatkan keselamatan bertemu dengan Tuhan melalui gereja ini. Mereka boleh bertemu dan diselamatkan melalui setiap pelayan-pelayan-Mu, sehingga negeri ini pada akhirnya boleh percaya kepada Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja GBI yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Mari Bapa, Engkau sendiri yang akan terus memakai, Engkau sendiri yang akan terus melengkapi, Engkau sendiri yang akan terus beracara sehingga boleh banyak jiwa-jiwa dituai, boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan, boleh banyak jiwa-jiwa percaya melalui gereja Bethel Indonesia. Berkati kepengurusan dari pusat sampai daerah, berkati hamba-hambamu yang bernaung di dalamnya, berkati gereja-gereja yang bernaung di dalam gereja Bethel Indonesia dimanapun berada. Biarlah kasih, terang, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, kuasa, mujizat-Mu terus Engkau nyatakan, sehingga melalui gereja Bethel Indonesia dimanapun berada terus boleh menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja Bethel lokal di mana kami boleh bernaung.
Bapa, kami tetap mohon belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu, hikmat-Mu. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya, kami menyerahkan Bapak Ibu Tony Titus, kami menyerahkan Bapak Ibu Kris, Tante Lydia Lo dengan seluruh kepengurusan, seluruh aktivis gereja yang ambil bagian pelayanan di tempat ini. Kami rindu urapan, penyertaan, kuasa yang dari Tuhan terus Tuhan nyatakan, sehingga apapun pelayanan kami percaya Engkau akan terus memakai, melengkapi, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, bukan hanya di saat kami melayani di gereja, tapi ada terang kasih dari Tuhan. Kami boleh bercahaya di luar, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di dalam kami sekolah, kuliah, kami bekerja, beraktivitas di dalam rumah tangga, beraktivitas dengan tetangga. Kami terus boleh menjadi alat Tuhan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk gereja lokal di mana kami bernaung. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kebutuhan finansial sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati untuk penyelesaian renovasi. Tuhan memberkati kebutuhan multimedia. Tuhan memberkati seluruh kebutuhan rutinitas sepanjang tahun ini, karena kami tahu pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tapi kami juga yakin bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Biarlah kami terus hanya berharap kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena kami boleh tinggal di satu negara yang besar, di mana toleransi umat beragama cukup baik. Tapi kami rindu, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus mempersatukan kami. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia ini terus dipersatukan, oleh karena ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menaungi, ada Tuhan yang terus beracara atas bangsa kami, sehingga kesatuan dan persatuan boleh terus terjaga. Pada pagi hari ini secara khusus kami menyerahkan pemerintahan negeri kami, menyerahkan Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin yang tinggal beberapa bulan lagi akan menyelesaikan masa tugasnya. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan memberikan marifat, sehingga keputusan apapun yang direncanakan itu semua tidak lepas dari kehendak Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintahan yang baru. Siapapun yang akan menjadi pimpinan negeri ini, biarlah Tuhan terus campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati, bahkan pada saat nanti itu akan ada perekrutan untuk para pembantu presiden, para menteri. Doa dan harapan kami, Tuhan jangan meninggalkan, Tuhan terus campur tangan, sehingga siapapun yang akan nanti dipilih, siapapun yang akan menjadi pembantu presiden atau menteri, itu karena kehendak Tuhan. Beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini, dan bangsa ini terus ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga tercinta. Berkati Bapak pejabat wali kota yang baru dengan hikmat-Mu, sehingga program kota sepanjang tahun ini boleh dikerjakan atas petunjuk dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami yang tinggal di kota Salatiga boleh melihat campur tangan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan kerjasama gereja-gereja yang ada di kota Salatiga. Mari Bapa, Engkau juga memberkati program sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati seluruh kepengurusan, bahkan melalui BKKS, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga semakin bergandengan tangan untuk menyatakan kasih-Mu. Boleh terus memelihara kami yang tinggal di kota Salatiga, bahkan mereka yang mencari-cari keselamatan, mereka boleh menemukan melalui hamba-hamba Tuhan yang bernaung di BKKS, sehingga BKKS boleh menjadi berkat tersendiri. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di Indonesia, di kota-kota, di desa-desa, dimanapun penginjilan terus diadakan. Mari Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau akan terus memberkati hamba-hamba-Mu dengan kuasa urapan yang selalu baru, mujizat demi mujizat kuasa-Mu dinyatakan, agar pada akhirnya seluruh Indonesia boleh mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Biarlah siap firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat buat kita semuanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau Yesus yang bekerja atas hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Dengan iman kita mau katakan, hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya. Harapan kami Tuhan hanya kepada Engkau Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di dalam Engkau harapan kami tidak hilang. Itu sebabnya kami mau tetap berada di dalam Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bekerja, Engkau menuntun kami dalam rencana-Mu untuk kami mencapai, memperoleh hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih, berfirmanlah pagi hari ini untuk setiap kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman Tuhan bekerja di dalam kami, sehingga harapan kami sungguh ada dan tidak hilang. Karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana liburan panjang minggu ini? Penuh kebahagiaan? Puji Tuhan. Atau penuh pengeluaran? Ya, bersyukur ada kesempatan untuk kita bisa menikmati suasana libur yang saya rasa tahun ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Cutinya, cuti bersama, ya. Karena kalender gereja kita tidak ada tanda cuti bersama, jadi kalender secara umum ya. Bisa diwarnai sendiri cuti bersama, tapi sudah kelewatan ya. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya naik motor posisi di daerah Lopait ya. Hujan turun dengan deras. Lalu saya membelokkan motor di teras sebuah toko dan kemudian ada orang yang nyusul ya. Menyusul bertiga, suami, istri dan anak. Mereka kelihatan dari plat nomornya dari jauh ini. Loh, Bapak dari mana? Kami dari Jakarta. Luar biasa. Dalam kelelahan mereka wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Ada harapan bertemu dengan keluarga. Kebahagiaan mereka menghapus kelelahan mereka. Ya, langsung ini Pak, enggak mampir di keluarga istri di Pemalang. Setelah itu baru ke Boyolali. Luar biasa. Kenapa mereka bisa menjalani itu? Karena ada harapan untuk bertemu dengan keluarga. Orang-orang yang penuh harapan, mereka menjalani hidup dengan sukacita, amin, dengan penuh kebahagiaan. Ya. Itu sebabnya kalau kita bisa menengok sebelah kiri kanannya wajahnya penuh pengharapan enggak itu ya? Coba kiri kanan ditengok, wajah-wajah yang penuh pengharapan atau penuh persoalan? Ya. Kita ini perlu mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan yang membuat kita sampai hari ini ada, kita tetap kuat. Itu sebabnya dalam segala situasi kalau harapan kita kepada Tuhan, kita tetap bersuka cita. Dalam segala situasi ya. Puji Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 17. Kalau kita bicara soal kitab Yeremia itu sebuah kitab nubuatan yang memberikan pengharapan kepada orang Israel ketika mereka
berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka sepertinya kehilangan harapan, tidak ada keselamatan, tidak ada kepastian. Mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi Tuhan memberikan harapan yang pasti. Keselamatan, pemulihan dinyatakan seperti Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 17 berkata, menuliskan begini. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Dalam segala keadaan keterpurukan bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan, mereka begitu tidak berdaya, tidak berarti, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan memberikan harapan. Dia berkata lewat Nabi Yeremia, masih ada harapan untuk hari depanmu. Untuk setiap kita yang sepertinya masa depan kita seolah-olah tidak kelihatan, ada sesuatu yang berat yang menghimpit kita, kesulitan, pergumulan, perjuangan hidup dengan berbagai macam. Ya, seperti tadi judulnya beres KB tadi ya, meskipun banyak masalah. Ya, meskipun banyak masalah, sehingga kelelahan menghadapinya, di balik itu masih ada harapan untuk hari depan kita. Amin. Di dalam Dia, di dalam Tuhan ada janji yang membuat kita terus berpengharapan. Itu sebabnya Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, 3 sampai 4 ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menuliskan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus itu seolah-olah menyambut ya, bermegah dalam kesengsaraan. Jadi seolah-olah dengan gembira, dengan riang menyongsong kesengsaraan itu. Karena apa? Setiap penderitaan, setiap pergumulan, kalau kita tahu bahwa keadaan yang berubah, penderitaan, kesulitan, tantangan, kesengsaraan, itu tidak bisa kita kontrol karena itu sesuatu yang dari luar, eksternal, di luar kita, di luar kendali kita. Itu datang silih berganti, tidak diundang, bahkan tidak diantar, dia datang sendiri. Itu yang membuat kita merasa, wah, tidak ada harapan. Tetapi sesungguhnya setiap kesulitan, tantangan, situasi yang berubah secara tiba-tiba yang tidak menentu, datang dan pergi begitu saja, itu seharusnya menimbulkan apa? Ketekunan. Situasi yang tidak mudah yang kita hadapi hari-hari ini seharusnya sebagai orang percaya itu memunculkan dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita, situasi yang di luar kita yang enggak enak, yang penuh masalah, yang penuh kesulitan, tantangan, penderitaan, itu membuat sesuatu yang terjadi dari dalam itu muncul, yaitu apa? Ketekunan. Katakan bersama saya ketekunan. 1, 2, 3. Ketekunan. Ketekunan dalam bahasa lain atau terjemahan bebas lainnya berkata sabar, tetap bertahan, itu tekun. Sabar, tetap bertahan. Sabar itu dalam terjemahan dari bahasa Inggris itu penderitaan yang panjang, tapi tetap bertahan, itu ketekunan. Dan ketekunan itu muncul dari dalam diri kita, orang yang percaya ketika menghadapi apa? Kesengsaraan. Jadi kalau tanpa kesulitan, tanpa kesengsaraan, tanpa masalah, bisa muncul enggak ketekunan? Halo Bapak Ibu. Untuk memunculkan ketekunan itu perlu pancingan, tahu enggak pancingan ya? Jadi kalau mau dapat ikan perlu kail ya,
perlu jaring. Lah pancingan untuk ketekunan itu apa? Menghadapi situasi yang sulit, kesengsaraan, penderitaan yang diakibatkan oleh dunia ini. Maka dari dalam diri kita muncullah ketekunan yang dimaksud dalam terjemahan tadi, kesabaran, tetap bertahan, itu tidak mudah. Saya pernah cerita, mungkin ada seorang mahasiswa di tahun 90-an yang tinggal di luar kota sehingga dia harus kos dan tempat kuliahnya itu cukup jauh, dan pada zaman itu tidak banyak sepeda motor. Jadi dia harus naik kendaraan umum dan naiknya itu bis kota ya. Dia berangkat kuliah harus menunggu bis 1 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam baru dapat karena bis tidak terlalu banyak ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia itu tipe orang yang nggak sabaran ya. Jadi apa namanya? Mudah emosi, nggak sabaran, pokoknya semuanya harus cepat-cepat. Tapi ketika dia terbiasa nunggu bis itu secara rutin, secara konsisten, itu tiba-tiba terbentuk ya, apa namanya nunggu itu mau apa lagi? Ya diem ya. Ya. Mau marah ya marah dengan halte bis ya, nggak bisa nunggu. Dan itu berulang kali, hampir tiap hari selama dia menjalani perkuliahan 4 tahun. Dia melakukannya, dan apa yang terjadi? Dia berubah jadi orang yang sabar, bisa mengerti orang, bisa menunggu. Jadi setiap kesulitan itu ada maksudnya, benar gak? Ada maksud Tuhan membentuk, memproses. Jadi ketekunan itu bukan sulapan, tapi sebuah proses yang dijalani dengan waktu yang tidak singkat. Dan itu terjadi selama 4 tahun dia melatih dirinya untuk sabar, bertahan menunggu bis lewat. Dan akhirnya dia berubah itu, bisa sabar itu. Ya wes ya. Itu gimana itu? Ya nggak apa-apa gitu. Dari orang yang tidak sabaran, karena apa? Dia melewati proses yang Tuhan izinkan lewat. Dia menunggu bis kota selama 4 tahun, setiap hari waktu kuliah. Tentunya setiap kita punya pergumulan yang berbeda dalam membentuk, menghadapi kesengsaraan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketekunan itu bisa muncul, kesabaran untuk tetap bertahan itu bisa keluar dalam diri hidup kita. Kalau kita bisa melewati proses itu dari hari ke hari. Amin. Iya. Bisa sabar nggak? Tabah nggak dengan hidup kita ini? Iya. Macam-macam ya yang kita lewati. Ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya, masalah lingkungan. Kita bisa sabar, bisa tabah. Itu perlu waktu dan terus berproses. Amin. Kalau istri lihat suaminya bisa sabar, istri-istri bisa tabah, tabahkanlah hatimu. Itulah pilihanmu. Ini contoh ya. Itu perlu proses, perlu waktu, dan tidak semudah membalik tangan. Itu sebabnya kalau kita mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan ketekunan, itu sebuah respon dari kehidupan orang percaya untuk sabar dan tetap bertahan di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan di mana kita tinggal. Saya ingat lagu nostalgia zaman dulu. Pernyataan kalimatnya itu agak aneh. Pulangkan saja aku pada ibuku atau mbok deku. Ini tambahan nih. Loh, ini dia tidak tahan uji, tidak mau bertahan, minta pulang. Nggak sabar untuk mengalami janji Tuhan yang digenapi pada waktunya. Orang yang bertekun itu adalah orang yang sabar, orang yang bertahan untuk menantikan waktunya Tuhan bekerja. Dan pekerjaan Tuhan itu hasilnya luar biasa. Amin. Kenapa kita seringkali nggak sabaran? Kita ini maunya waktu kita sendiri, semaunya kita. Kalau sekarang ya sekarang, tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan pasti orang yang bertekun, yang sabar, yang mau tetap bertahan menghadapi situasi yang sulit. Ingat, ketika Tuhan menyatakan waktunya, pasti hasilnya indah. Maka firman Tuhan berkata, indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti waktunya Tuhan? Kita menanti
dengan sabar dan tetap bertahan di tempat yang benar. Amin. Jangan mudah marah dengan situasi. Amin. Aku nggak tahan kerja di sini. Aku ingin pindah. Aku nggak tahan di keluarga ini. Aku ingin pergi. Nggak tekun, nggak menikmati janji Tuhan. Itu sebabnya segala kesengsaraan, kesulitan itu akan menimbulkan dari dalam hidup kita sebuah ketekunan yang tidak bisa terbeli dengan apapun juga. Amin. Sabar, tetap bertahan. Bisa nggak? Bertahan tentunya dalam kebenaran. Sehingga buahnya, hasilnya ada. Ketika kita tekun, itu timbul apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi tahan uji, pengharapan itu buah dari ketekunan. Kalau kita mau terus tahan uji dan memiliki pengharapan, harus tekun. Terus menerus sabar, bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Kalau ngomong sih seperti saya di mimbar mudah. Gampang sih bicara. Tapi menjalani proses itu perlu ketekunan, sabar, dan tetap bertahan. Tetap eksis di dalam Tuhan tentunya. Menimbulkan tahan uji. Kalau kita bicara soal tahan uji, dalam terjemahan lain itu tahan uji adalah karakter. Ya ini, kalau kita bicara soal karakter ini luas tentunya. Tapi ini khusus secara rohani, ini karakter ilahi. Atau dengan kata lain, karakter Yesus, karakter Kristus yang muncul dari akibat orang yang bertekun. Kita nggak bisa bangun pagi hari lalu berkata, oh aku hari ini bangun mau menjalani hidup seperti Yesus. Ngomongnya begitu, tapi hidup seperti Yesus itu hasil dari proses ketekunan. Tekun bersekutu, tekun membaca firman, tetap bersabar dalam penantian waktunya Tuhan, tetap bertahan walaupun sebenarnya nggak mampu, tapi Tuhan yang penuh dengan rahmat memberi kekuatan kepada kita untuk kita bertekun. Dan hasilnya tahan uji. Tahan uji adalah berkarakter ilahi. Jadi orang yang tahan uji itu sudah, istilahnya begini loh, diejek, difitnah itu. Saya pernah lihat wawancara seorang calon presiden. Bapak ketika difitnah, diejek begini-begini, ditampilkan ejekan fitnahnya. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Dia mengebaskan bahunya. Saya sudah biasa digitukan. Itu tahan uji itu ya. Bisa nggak kita menghadapi omongan orang, situasi yang membuat kita marah itu, kita hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi kekuatan sambil mengebaskan bahu. Nggak apa-apa, itu biasa. Gitu bisa nggak? Atau wah keluar tanduknya 2, ditambahi asap. Itu bukan orang tahan uji. Karena orang yang tahan uji itu perlu proses dan waktu. Amin. Kapan? Selama apa? Selama kita hidup. Gak gampang ini ya. Jadi orang yang mau tahan uji, yang mau berkarakter ilahi harus tekun. Gak mudah menyerah, tetap sabar dalam segala situasi. Ya. Saya bergumul kalau soal kesabaran ini memang. Ya. Apalagi kalau nunggu begitu, misalnya antri begitu, antri, saya langsung pulang. Tapi itu sebenarnya antri atau itu membentuk kita, semua kita, untuk belajar apa? Bertahan dan sabar. Karena itu berkaitan dengan kekuatan yang dari dalam yang membentuk tahan uji. Ya. Sehingga dimanapun, apapun situasinya, orang yang tahan uji, menghadapi apapun sudah mudah. Amin. Ya, kita masuk level mana? Sudah tahan uji? Ya. Tahan banting? Ya. Ya. Ada banyak besi yang tahan karat, anti karat, ya. Tapi ada yang kena air sedikit berkarat. Lah kita ini tipe yang mana? Tahan karat, tahan uji, atau yang seperti tahu kerupuk ya. Kerupuk itu kalau kena angin sebentar aja sudah melempem. Ya. Keadaan kita tidak sama, tergantung keputusan kita. Kita mau bertekun enggak? Sabar, tetap bertahan dalam segala situasi. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Itu sebabnya jangan pernah lepaskan ketekunan kita. Dan jangan pernah takut menghadapi sengsara. Karena ada sinetron zaman dulu, sengsara membawa nikmat. Itu judulnya Roma 5 ayat 3 sampai 4 itu Rasul Paulus, bukan Rasul Paulus, saya memberi judul kutipan Rasul Paulus, Injil yang disampaikan, kabar baik, surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Injil kabar baik. Sengsara membawa nikmat. Nah, pertanyaannya begini, siap gak sengsara? Loh saya ini, hidup saya itu sejak baru lahir sudah nikmat kok. Sudah nyaman, sudah enak, kenapa sengsara? Nah, sengsara itu banyak versinya. Sengsara itu memang dunia sudah penuh dosa, banyak sengsara, banyak masalah. Orang lain bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita, di sekitar kita. Kita pun karena salah bisa membuat masalah. Maka hadapi itu dengan ketekunan, tetap bersabar, bertahan, sehingga kita tahan uji dan hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita berharap pada Tuhan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 3 sampai 4 berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena kita ini berharga. Katakan bersama saya berharga. Saya akan menjawab, berapa harganya? Ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amin. Itu sebabnya berharaplah hanya kepada Tuhan. Tapi ingat, pengharapan kita kepada Tuhan itu dimulai dari penderitaan, kesulitan, masalah. Jadi kita harus berani menghadapi masalah dan kesulitan. Kalau orang tidak berani menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, dia tidak pernah mengalami kemajuan, apalagi ketekunan, apalagi tahan uji dan hidup penuh pengharapan. Tidak bisa, perlu proses. Tapi perlu kita sadari bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu membuat kita terus maju, terus mau untuk bertekun. Karena apa? Alasan pertama, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, tapi kenapa tetap banyak masalah, tetap bermasalah dalam hidup kita? Tuhan mengizinkan permasalahan itu tetap ada. Kok tidak seperti yang saya nyanyikan, beres kabeh tadi? Loh, beresnya kapan itu ya? Ini contoh ya ini. Kok enggak beres-beres ya? Padahal tadi saya sudah nyanyi dengan nada overtone, misalnya begitu. Bukan hanya overtone, overlap ya. Dan over yang lain. Tetapi kenapa masalah belum selesai? Tuhan izinkan terjadi, kenapa? Disiplin untuk pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, duka cita karena kehendak Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Amin. Dan itu akan menyelamatkan kita. Jadi kalau ada masalah kadang-kadang Tuhan biarkan, izinkan terjadi supaya kita bertobat. Ya, katakan bersama saya 1, 2, 3, bertobat. Ya. Ini saya jumpai, termasuk mungkin saya seringkali kita ini Kristen tobat. Ya. Ya. Memang Minggu bertobat, tapi Senin sampai Sabtu kumat. Ya, itu begitu. Seringkali begitu. Karena begini loh, pertobatan itu keputusan untuk bertekun sehingga hidupnya berubah, tahan uji dan karakternya lebih baik. Ada seorang ibu majelis gereja, ya, dia menawarkan mobilnya kepada seorang pembicara yang baru selesai berkhotbah. Pak, selesai kebaktian ini bisa pakai mobil saya, tapi maaf saya nggak bisa temani, keliling dengan sopir saya ya, nanti diantar sopir saya, begitu kata ibu majelis tadi. Pendeta itu yang baru berkhotbah masuk mobil seorang ibu majelis tadi, baru masuk itu sopirnya berbicara kepada dia, Pak, Bapak ada lowongan pekerjaan enggak? Loh, lah Bapak kan sudah bekerja, kok tanya begitu?
Ditanya, loh, lah kan Bapak kan di sini sedang melakukan pekerjaan. Dia itu apa ya, dalam bahasa Jawa itu merebes mili. Iya Pak, tapi saya nggak tahan. Loh, nggak tahan dengan siapa? Bapak kan enak, bawa mobil bagus ya, nyaman. Itu Pak, dengan ibu. Loh, ibu itu saya kenal, dia itu baik. Baik sekali dengan saya. Iya Pak, ibu itu baik kalau hari Minggu Pak. Loh kenapa begitu? Iya Pak, kalau selain hari itu Pak, pergi dengan saya itu Pak, kalau saya salah belok itu, saya dianjing-anjingkan Pak. Sampai anjingnya dia juga takut Pak. Oh begitu ya? Jadi baru tahu pendeta, padahal dia baik, ibu itu ramah sekali hari Minggu. Tersenyum, bersuka cita ya, bergembira. Kenapa bisa seperti itu? Iya Pak. Kan ada biasanya di rumah itu ada tulisan awas anjing galak. Pernah baca ya di pagar itu ya? Awas yang punya lebih galak. Orang tahu kita tahan uji itu bukan hari Minggu. Amin Bapak Ibu. Setiap hari orang-orang yang terdekat ketemu kita, dia yang tahu siapa kita. Orang yang bertekun, orang yang tahan uji, orang yang penuh pengharapan atau bukan. Kalau Minggu kan kita bisa bernyanyi, bersama malaikat di surga, aku juga malaikat, gitu kan. Tapi orang yang tahu keadaan kita itu istri, suami, anak, tetangga kita, orang-orang yang di sekitar kita, itu bisa menilai apakah benar kita tahan uji. Tahan uji itu bukan di mimbar, bukan di nyanyian, tapi di kehidupan kita setiap hari. Kita sedang menunjukkan apakah kita orang yang tahan uji. Amin Bapak Ibu. Ya gak gampang. Saya ulangi lagi, bicara gampang, tapi bertindak untuk tahan uji, hidup penuh pengharapan itu setiap hari. Yang tahu ya orang-orang keluarga kita begitu. Tujuan Tuhan masalah itu ada itu kenapa? Mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Seperti Ayub 42 ayat 5. Dulu dari kata orang Ayub mengenal, tahu Tuhan, tahu. Tapi sekarang aku mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ujian besar, masalah besar terjadi dalam diri Ayub. Jarang orang mengalami seperti Ayub. Ayub itu kehilangan hartanya, seluruh hartanya, seluruh anaknya, hanya tinggal satu, istrinya aja. Ayub aja saya ngomong, aduh istriku seperti perempuan gila. Karena menasihati Ayub, Yub, kamu itu kok ya tetap setia pada Tuhan, kamu sudah terpuruk, sudah sakit, sudah kehilangan semuanya. Kutukilah Tuhan, lalu mati saja. Loh, itu istri. Garwo. Berkata begitu kepada suaminya. Tapi dengan peristiwa yang terpuruk itu Ayub mengenal Tuhan. Apa perlu kita harus seperti Ayub dulu? Enggak usah. Karena setiap orang itu punya kapasitas, punya ukuran yang berbeda. Tapi Tuhan tidak melihat besar kecilnya masalah. Tuhan mau melihat ketekunan kita. Tetap berharap pada Tuhan atau berharap pada yang lain. Tuhan mau kita makin mengenal Tuhan dengan situasi yang berat dalam hidup kita. Amin. Situasi itu satu dengan yang lainnya berbeda. Itu sebabnya jangan pernah kita mengukur keadaan orang dengan keadaan kita. Tidak sama. Berbeda. Tapi tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi apa? Supaya kita bertobat.
dan makin mengenal Tuhan. Makin menyadari, saya itu ternyata bukan apa-apa, bukan sehebat kalau saya nyanyi, kalau saya berkata di mimbar, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya ada sampai hari ini, karena kemurahan Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan, karena aku berharap pada Tuhan yang sanggup mengubahkanku untuk tetap bertekun di dalam Dia. Maka kita ini harus sadar, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau toh ada kesulitan masalah, enggak apa-apa, supaya kita sadar semua karena Tuhan dan aku lebih mengenal Tuhan lagi. Amin. Mengapa kita berharap pada Tuhan? Karena Tuhan menyertai kita. Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Dalam Matius mengatakan nama Tuhan itu artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus diberi nama Immanuel yang diberitakan oleh Gabriel kepada Maria. Karena punya arti Tuhan menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu kekal. Maka kita berharap pada Tuhan, jangan yang lain. Karena kalau berharap pada yang lain kadang bareng, kadang ya enggak bareng. Yang istilahnya ada teman akrab aja bisa, sekarang ya tidak akrab ya bisa. Pernah punya teman sahabat karib begitu, pernah waktu masih remaja begitu. Dan sekarang pertanyaannya, masih bersahabat karib gak dengan dia? Urusannya dewi-dewi. Ini jawabannya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, Musa saja berkata, bila engkau tidak bersama dengan saya, dengan kami tidak mau berjalan, kami tidak mau maju. Itu sebabnya sadari, kenapa kita berharap pada Tuhan? Karena janji Tuhan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Amin. Jadi dalam segala situasi jangan takut, ada Tuhan yang bersama kita. Amin. Sekalipun masalah kita besar, sekalipun kesulitan yang kita hadapi besar, tapi Tuhan yang menyertai kita, Dia lebih besar dari masalah kita. Amin. Itu sebabnya penyertaan Yesus sampai kepada akhir zaman dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, dan kita harus tahu, orang yang percaya kepadanya, Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaannya kekal, sempurna. Sehingga kita aman di dalam Dia. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kalau kita bersama Tuhan, kita tetap aman. Tuntunannya membuat kita terus berharap. Di dalam penderitaan, kesulitan, ada hal yang baik yang Tuhan sediakan pada waktunya. Karena setiap kesulitan, setiap masalah, setiap tantangan, setiap hal yang kita hadapi itu ada waktunya. Ada waktunya seminggu, sebulan, 10 hari, 1 tahun, dan semuanya ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mengapa kita berharap pada Tuhan? Supaya kita ini menjadi saksinya. Firman Tuhan dalam Yesaya yang saya singkat pembacaannya, Yesaya 43, kamu ini adalah saksiku. Menyaksikan apa? Menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, menyaksikan penyertaan Tuhan, menyaksikan cara Tuhan menyelamatkan setiap kita. Itu sebabnya yang perlu kita tahu, orang yang punya pengharapan itu pasti bicaranya adalah kabar baik. Amin. Sekalipun situasinya tidak baik, perkataan yang baik. Bisa enggak Bapak Ibu? Waktu lagi susah, lagi uangnya tidak banyak begitu, bisa ngomong yang baik enggak? Bisa? Bisa ya. Biasanya kalimat yang pendahuluannya begitu, alah, ini tanda-tanda negatif ini kalau sudah alah begitu. Ya. Tuhan menjadikan kita saksinya, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Artinya menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita lihat tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Orang yang bersabar, orang yang bertahan, tetap bertahan, itu dia tidak mengeluh dengan situasi dan keadaan. Dia yang dia sampaikan, yang dia katakan adalah kabar baik, perkataan firman, perkataan iman. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Bisa dalam situasi yang tidak mudah ini?
Kalau kita situasinya enak ya bisa sih. Tuhan baik, terima kasih, bersyukur. Tapi kalau situasinya lagi susah, lagi penuh penderitaan, untuk berkata Tuhan baik itu sesuatu yang harus diputuskan dan harus dikatakan. Untuk kita memberitakan perbuatannya yang ajaib. Amin. Karena begini, ini contoh ini contoh wajah ya. Ini 12 wajah ini, wajah mana yang penuh pengharapan? Yang tengah kan? Karena yang lain itu, loh ini situasinya sama, ketika Musa menyuruh mengintai Kanaan, melihat situasinya, ternyata di Kanaan itu banyak orang yang besar, raksasa, yang katanya makan orang, menunya aja orang loh. Bilangan 13 kan, wah ngeri sedap. Tapi kenapa responnya, reaksinya berbeda? 10 dan 2 orang berbeda. 10 orang lihat wajahnya, perhatikan baik-baik. Tapi yang tengah itu ceria. Ini fotonya anak-anak Bapak Nanang yang 2 ini, Yosua dan Yosua itu namanya Hosea, ya. Lalu Musa mengganti Yosua, Tuhan pertolonganku, Tuhan penolongku, dan Kaleb. Ini Yosua, ini Kaleb. Gimana wajah mereka? Berseri-seri, ceria, penuh pengharapan, ada masa depan. Yang lain takut. Mereka berkata, orang enak itu seperti raksasa dan kita seperti belalang. Loh, yang menilai mereka seperti belalang itu siapa? Ya diri mereka sendiri. Kok bisa ngarang begitu loh. Loh, padahal Daud sendiri berkata, orang Israel itu umat pilihan Allah, orang yang bersunat, yang ditetapkan, yang dipilih oleh Allah yang perkasa. Daud pernah berkata, istanaku terbuat dari kayu aras yang megah. Kenapa tabut Tuhan diletakkan di tenda yang kiwir-kiwir? Ya, aku akan membangun bait Allah. Itu sebenarnya Tuhan itu melihat hati ya, lihat. Kalau dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan itu kan dilambangkan secara fisik. Tabut perjanjian itu melambang kehadiran Tuhan. Daud menghargai hadirat Tuhan. Maka hasil dari penghargaan Daud itu, janji Tuhan diucapkan. Kamu dan keturunanmu tetap ada sampai kapan? Selama-lamanya. Kamu dan keturunan. Ini bukan keperucut ya, Tuhan sudah terlanjur berjanji. Maka modelnya Israel kayak apapun, tetap ada itu. Ngerti gak? Israel itu orang Kristennya hanya 5% loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa mereka eksis? Karena Tuhan berjanji kepada Daud, sudah terlanjur. Dan Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Manusia bisa berjanji dan kemudian mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Tapi Tuhan bukan manusia. Dia Allah yang berjanji dan selalu menepati. Maka ketika dia berjanji melihat Daud, loh, Daud ini menghargai hadirat Tuhan. Hatinya Daud itu kepada hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan keperucut, dalam bahasa Jawanya itu keperucut. Kamu dan keturunanmu kekal sampai selama-lamanya. Makanya apapun gonjang-ganjing di Timur Tengah, itu Israel tetap bertahan itu bukan karena mereka hebat, bukan. Karena janjinya Tuhan, titik. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak pernah membatalkannya. Sekalipun mungkin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa membatalkan. Tapi janji Tuhan itu berlangsung kekal. Makanya orang yang takut, Bapak Ibu, itu sebenarnya orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Bapak Ibu, ini pertanyaannya sederhana. Kita pernah takut enggak? Kita ini sedang lupa. Tuhan itu berjanji dalam Alkitab, sakmono kae,
kok yo lali gitu deh. Jadi kita ini khawatir, takut. Loh, lah janji Tuhan ini apa? Perjanjian lama, perjanjian baru, janjinya itu tertulis ribuan. Tapi kita satu masalah menerpa, saya takut. Ya ini bisa takut. Tapi firman Tuhan tadi berkata apa? Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Itu sebabnya Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian, menerima janji Tuhan. Yang 10 bagaimana? Mati. Ya. Kita tidak mau mati sia-sia. Kita mau hidup dalam penggenapan janjinya Tuhan. Dan kita perlu perhatikan bahwa janji Tuhan itu digenapi pada waktunya Tuhan. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jangan ngarep yang lain. Seringkali kan kita ngarep harta, ngarep orang, ngarep tetangga. Itu jawabannya adalah begini. Ngarep lu. Jawaban orang itu begitu. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Dia pasti menggenapi janjinya pada waktunya. Sebab itu untuk kita bisa ngerti waktunya Tuhan itu perlu apa? Tadi tekun, sabar, tetap bertahan. Ya. Ayat terakhir ini bukan ayat nih, tapi sebuah pernyataan. Pengharapan kepada Tuhan itu mengarahkan kita melangkah dalam apa? Ketaatan, percaya, dan ketekunan. Mau bertekun? Ketekunan itu adalah buah dari kesengsaraan. Maka hadapi setiap kesulitan itu dengan tetap berharap pada Tuhan. Membuat kita bisa bertekun, dan ketekunan kita membawa hidup kita berubah menjadi pribadi yang tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan Roma, kalau nggak salah terusannya dari Roma 5 ayat 5, kan tadi kita baca ayat 3 dan 4. Pengharapan tidak mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan, tidak pernah kecewa. Amin, haleluya. Sekarang masih ada masalah nggak Bapak Ibu Saudara? Tetap berharap pada Tuhan, tidak pernah kecewa. Amin. Nanti masalah juga akan berlalu pada waktunya. Tetap tekun, sabar, bertahan. Jangan lari dari kenyataan ini. Jangan pergi, tetap bertahan. Amin. Loh, kok gak ada amin? Daud rindu mendirikan bait Allah yang bagus, yang baik. Diizinkan Tuhan enggak? Tidak. Tapi keturunannya, yaitu apa? Salomo. Salomo aja diperkenankan mendirikan bait Allah saja bisa salah. Salahnya apa? Kebanyakan istri. Tapi Salomo itu pertimbangannya kurang banyak. Kan dia seharusnya berhikmat ya. Seharusnya tidak hanya istrinya yang dipertimbangkan, banyak istrinya. Berarti kan menghadapi banyak mertua juga kan. Kita harus mengerti bahwa sesungguhnya kebenaran itu dikerjakan setiap hari sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ada pepatah mengatakan keledai itu tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi orang bisa ya salah meneh, kuwi meneh. Ya, maka perlu Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Bertobat, berubah. Amin. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Di dalam Tuhan ada pengharapan, pasti bisa. Amin, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ya. Coba pujian yang berbeda di. Terima kasih Tuhan. Mengingatkan apapun masalah kita, Tuhan tetap harapan kita. Amin. Haleluya. Pujian mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari-hari ini kita mungkin punya harapan-harapan tentang masa depan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, alasan kenapa kita berharap, karena kita berharga di mata Tuhan. Dan karena Tuhan menyertai kita, itu yang membuat kita terus mampu untuk menjadi saksinya bahwa di dalam Dia ada hari depan yang penuh pengharapan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersama kita berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Waktumu yang terbaik, waktumu yang selalu tepat, lebih dari yang kami harapkan, lebih dari yang kami doakan. Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, tiada yang mustahil. Engkau yang turut bekerja bagi setiap kami yang percaya, berharap padamu Yesus. Dengan waktu yang terbaik, cara yang tepat, Kau melakukannya. Tiada yang mustahil. Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Waktumu yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin. Bagimu tak ada yang mustahil, Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus, sumber pengharapan kita. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Engkaulah harapan kami yang selalu tepat waktu, punya cara yang terbaik untuk menolong kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan sumber pengharapan kami akan terus turut bekerja mendatangkan kebaikan, melakukan bagian-Mu dengan cara yang tepat. Sehingga kami tetap berbahagia, bersukacita karena berharap pada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, mampukan kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan ditulis. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sampai hari ini harapan kami masih tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Ketika kami berharap kepadamu Tuhan, seperti firman-Mu berkata, setiap kami yang berharap di dalam Engkau tidak akan dikecewakan. Kami tahu Tuhan Engkau pasti menepati janji-Mu atas kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sesuai dengan kasih dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih hari ini kami boleh diberkati dengan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji, menyembah Engkau, kami juga boleh diberkati dengan firman-Mu. Terus yang membimbing, mengajar, menunjukkan, membentuk setiap kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh terus berharap di dalam Engkau. Firman-Mu saja Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, membentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih dengan bertambahnya umur, hamba-Mu berdoa biarlah terus bertambah kasih mereka juga kepada Tuhan. Biarlah mereka terus hari-hari ke depan tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu orang yang mengandalkan Engkau akan Kau berkati. Terima kasih, biarlah damai sejahtera sukacita yang berlimpah terus Kau nyatakan buat anak-anak-Mu. Terima kasih, kami juga akan pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh undur diri dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Bahasa Jawa. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir,
bareng Yesus kita wadepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ono Gusti Yesus, beres kabeh. Pokoke beres kabeh.